Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Anai. Masih di teman manifestasi channel yang paling kalian cintai, bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Kali ini aku akan membacakan buku yang aku sukai ya, yang aku favoritkan. Sebenarnya ini buku-bukunya Florence. Kali ini aku baca dari bukunya Richard Dodds dan juga Florence. Ya, original 1936 manuscript by Florence Scovel ya. The Magic Faith of Intuitions. Ya, teman-teman simak aja dulu, nanti mungkin sedikit-sedikit aku bahasakan ke bahasa Indonesia. Oke. Lessons 1. The Magic Faith of Intuitions. True prayer means preparations. Having made your demands on the universal supply for any good things, act immediately as if you expected to receive it. So active faith, thereby impressing the subconscious mind with expectancy. There was a lady who knew the law of preparations and purchased expensive magazines to give herself the feeling of opulence. Intuitions told her to buy the magazines. One way to cultivate intuitions is to say before sleeping, "In the morning, I will know just what to do. Ideas will flash before you begin to reason." Praying is telephoning to God, and intuitions is God telephoning to you. Intuitions comes from your superconscious mind. It is God within. The subconscious is simply power without directions. What you feel deeply or say with feeling is impressed upon the subconscious and carried out in the minutest detail. It is your soul and must be restored. Impress the subconscious mind with the perfect ideas of the superconscious mind instead of the doubts and fears of the conscious minds. Do this by repeating an affirmations like "stand still and see the power within." Through following intuitions, you often go for one thing and get another from the superconscious, the realm of the intuitions. What you should know will be revealed to you. Become very quiet and make affirmations. You have no need for resentment, resistance, fear, worry, or form of fighting, etc. The situation you resent will be wiped out. Stand still, keep your poise, and the power within will fight your battle. Anger and resentment blur visions and often affect eyesight as well as prevent you from following your intuitive leads. Yeah. For example, you met a friend on the street and you said gaily, aren't we having wonderful weather?" And she replied, "Yes, but you are looking rather tired." Then you answered with feeling, "Make your first false move." "Oh no, I've never felt more rested in my life." Then she replied, "Well, perhaps you look badly because you have such unbecoming hat." Filled with resentment, you hurried home to look into the mirror to see what's wrong with the hat. You had a pain in the back, your neck, for your attitude of mind has caused congestions there. From this come to slang expression, "You give me a pain in the neck." You are now ready to contract a cold or something worse. Call on the law of forgiveness at once. Send love and goodwill to your friend and say, "Oh, power above, oh God, give me another chance. This time I won't argue. I'll be non-resistant, loving, and kind." Now you have neutralized the congestions and the ensuing ills. And the next time you meet your friends, you are filled with goodwill and you really don't care. You really do not care whether she likes your hat or not. You say, "What a lovely day," and she will reply, "How well you look. Where did you get that cute hat?" I'm sorry, my English is not so fluent, so yeah. And there is no emotional response to a situations. You have finished with it. Otherwise, you have the same experience over and over again. Poise is the pearl of great price. Okay, and the game of life is a game of boomerangs. Whatever you send out comes back. And if you are Christians, you know that
Jesus said, to do unto others as you will be done by them. You cannot hurt anyone without hurting yourself. All of us are linked by a mysterious magnetic force. What you send out in a word of thoughts against another reacts on yourself. If a person is purely on the mental plane, his comeback or karma takes longer. If you are developed spirituality, it returns very quickly. The more you know, the more you are responsible for. So learn your lessons and be through with the long road of experience. Send goodwill to your seeming enemy, and you surround yourself with a great aura of protections. Your enemies are only those of your own household or your subconscious belief. If you hate and resent a situations, you have fastened it to yourself, for you attract what you fear or dislike. When someone has been unjust to you, you are filled with wrath and resentment. You cannot forgive that person's. Time rolls by and another person does the same thing. It is because you have a picture of injustice engraved in your subconscious. History will repeat itself until you think you are cursed with misfortune and injustice. Therefore, it's only one way to neutralize it: be absolutely undisturbed by the injustice and send goodwill to all concerned. And you can affirm, like, my goodwill is a strong tower around me. I now change all enemies into friends, all inharmony into harmony, all injustice into justice. You will be amazed by the working of the law. One of my students brought harmony out of chaos in her business affairs by using the above statement. As the alchemist of all transmuted all base metals into gold, you have the power to change all evil into God. And one chapter from the Bible, chapter Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mungkin teman-teman masih bingung ya dengan apa sih yang Kak Anai baca ya. Intinya ini adalah buku dari Richard Dodds ya. Originalnya itu adalah bukunya Florence Scovel Shinn ya, original tahun 1936. Di sini tuh lessons 1 atau misal pelajaran pertama itu adalah tentang the magic faith of intuitions, katanya gitu ya. Menggambarkan tentang ajaibnya kita kalau misalnya kita itu percaya, atau ajaibnya sebuah keyakinan atau intuisi ya. True prayer means preparations, katanya gitu ya. Kalau misalnya kita benar-benar doa itu artinya itu mempersiapkan ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan ya, dan Tuhan pasti akan memberikan ke kita. Makanya kita itu harus benar-benar bisa aware dan benar-benar kayak kalau misalnya udah dikasih tanda ya, tandanya itu adalah di intuisi kamu. Aku sering bilang juga kan sama teman-teman kalau intuisi itu datangnya dari otak kanan, nantinya itu kerasanya di jantung atau kolbu kita ya, kalau misalnya di muslim seperti itu. Jadi nanti kamu kalau misalnya udah ada intuisi tertentu, dapat tuh inspiration action. Kadang-kadang tuh kayak natural gitu aja ya. Kalau misalnya teman-teman kayak aku ya, dulu waktu mau ngejual rumah 10 miliar itu aku nggak tahu ini harus kejual ke siapa. Tapi yang aku lakukan adalah aku berdoa, meminta sama Tuhan, minta petunjuk dan juga berafirmasi tentunya ya. Nah, nanti dari situ tiba-tiba ting gitu ya, ada inspirasi ya teman-teman, entah harus pergi kemana dan lain-lain, ngobrol sama temen, tiba-tiba nyambung, tiba-tiba malah dapetin kliennya di situ ya. Jadi selalu preparation itu penting banget ya, dengan berdoa dan berafirmasi, jadi matchingin energinya, jadi bisa act immediately, katanya itu, as if you expected to receive it. Jadi ketika teman-teman melakukan action secara langsung gitu ya, dan teman-teman juga berekspektasi bahwa akan mendapatkan ini. Jadi tetap harus berekspektasi. Kalau misalnya masih belum sesuai dengan ekspektasi teman-teman saat ini, terusin ya, jangan malah kok gak sesuai ekspektasi. Nah, kebanyakan orang seperti itu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah show active faith, katanya gitu.
Ya, show active faith thereby impressing the subconscious mind with expectancy. Jadi benar-benar kayak showing active faith, pokoknya aku yakin hari ini gitu ya Allah akan memberikan ini, atau enggak aku yakin Tuhan akan memberikan ini saat ini. Atau misalnya teman-teman kalau pengen balik lagi sama mantan ya, aku yakin dia akan balik hari ini ya, walaupun misalnya belum terjadi hari ini, terusin kayak begitu ya. Jadi yang ke-impress atau yang terkesan ke subconscious mind-nya teman-teman itu adalah oh iya benar-benar ya, yakin deh gitu dia bakal balik deh katanya gitu, saat ini dia akan balik gitu. Jadi subconscious mind kita itu tidak tahu mana yang benar mana yang enggak, tapi apa yang sering kamu katakan itulah yang biasanya dia selaraskan ya. Dan juga contohnya katanya ada seorang wanita katanya gitu, dia tuh benar-benar fokus di hukum preparation katanya gitu ya. Jadi dia lagi prepare nih karena dia itu butuh uang kata dia tuh gitu. Jadi karena dia butuh uang, kalau misalnya udah punya uang tuh rasanya gimana katanya, rasanya tuh opulence atau kayak megah. Mungkin pada saat tahun 1936 itu rasa megah itu katanya kalau misalnya beli magazines majalah ya, majalah pada saat itu mungkin megah banget katanya, expensive katanya gitu. Jadi untuk dia merasakan megah itu dia beli magazines ya, beli majalah ya, to give herself the feeling of opulence katanya gitu. Jadi intuisi dia itu adalah oh ya udahlah aku mau beli ini katanya, mau beli majalah ya. Dan sebelum tidur jadi dia itu sebelum tidur ya, waktu malamnya dia itu benar-benar baca afirmasi katanya, pokoknya besok pagi in the morning I will know just what to do. Besok aku tahu apa yang aku harus lakukan. Jadi buat teman-teman juga sama ya, kayak misalkan aku waktu pengen ngejual rumah ya waktu itu, besok pokoknya aku tahu apa yang harus aku lakukan ya. Pokoknya ada ide yang ngeflash dengan sendirinya, atau enggak kayak ya udah pokoknya Allah akan menunjukkan jalan, atau misalnya Tuhan akan menunjukkan jalan, akan menunjukkan besok aku harus ngapain tanpa harus aku cari-cari tanda-tanda, pokoknya Tuhan yang ngegerakin. Kalau aku begitu ya. Jadi benar-benar semuanya itu di prepare ya. Dan katanya prayer is telephoning to God and intuition is God telephoning to you. Jadi sama ya, kayak Neville juga bilang seperti itu. Prayer atau misalnya berdoa itu seperti kita menelpon Tuhan, dan intuisi itu adalah cara Tuhan menelpon kamu. Makanya kalau misalnya di Muslim di surat At-Taghabun tuh ayat 11 ya kalau nggak salah. Kalau salah tinggal di ini ya, dikoreksi, teman-teman cari sendiri, bahwa kalau Tuhan itu memberikan tanda di mana, di hati kita. Makanya intuisi itu adanya di hati ya, di jantung atau di kolbu kita ya. Karena intuisi itu comes from your super conscious mind. Nah, kan ada conscious mind, ada subconscious mind, ada super conscious mind. Nah, super conscious mind ini datangnya katanya dari Tuhan ya. It is God within. Pokoknya Tuhan yang ada di dalam diri kamu. Kalau misalnya teman-teman sering dengerin podcast aku kan tahu ya, atau misalnya penjelasan aku bahwa sebagian dari Tuhan itu ada di dalam tubuh kita. Di mana? Di otak kita ya gitu. Makanya kalau misalnya di Muslim mungkin tahu ya, di surat Qaf ayat 16 katanya gini, sesungguhnya aku itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kamu katanya gitu ya, jugular vein-nya kamu. Makanya beberapa peneliti di luar itu, contohnya dari Universitas Harvard University ya, dari USA dan juga Oxford London tuh menjelaskan bahwa oh there is a God spot, ada God spot katanya, ada kediaman Tuhan, atau misalnya disebutnya tuh spiritual intelligence di otak kamu, atau otak yang sebagian ini nih ya dekat telinga kamu, yaitu temporal lobusnya kamu ya gitu. Jadi benar-benar katanya dipersiapkan semuanya, karena subconscious mind kamu ya, pikiran alam bawah sadar kamu itu benar-benar simply power without direction katanya. Itu sangat amat kuat tapi nggak punya tujuan gitu loh. Apapun yang sering kamu katakan itulah katanya ya yang sering dia anggap benar. Makanya kalau kamu bikin skenario yang negatif, itu yang akan dianggap benar dan itu yang akan diselaraskan. Rugi kan gitu loh ya, karena apapun yang kamu rasakan secara dalam gitu ya, terkesan sangat dalam, apapun yang kamu katakan dengan perasaan tertentu, itu akan mengesankan ke subconscious mind kamu, dan benar-benar akan terbayang gitu loh ya. Beberapa menit misalkan cancel delete ya, teman-teman disakitin sama pasangannya ya, padahal pasangan cuman ngomong gitu aja, tapi teman-teman memberikan makna yang negatif. Wah, di otak tuh rasanya gimana ya, biasanya cewek-cewek ya, dia sudah tidak mencintai
kayak aku lagi, dia begini dia begitu, bikin jadi jelek aja. Jadi udah kebayang tuh dia menyakiti aku, dia begini dia begini, wah itu kebayang banget. Sampai akhirnya nanti jadinya bertengkar ya. Nanti kalau misalnya udah bertengkar marahan sedih, makin kacau balau ya. Makanya kayak jangan keseringan apa namanya itu berpikir yang negatif atau membuat skenario yang negatif ya. Karena kalau misalnya teman-teman keseringan apa namanya itu berpikir yang negatif seperti itu, apa namanya teman-teman hanya akan menarik yang negatif, karena alam semesta ini dibuat sangat amat seimbang sama Tuhan. Jadi hati-hati ya, positif akan terwujud, yang negatif juga akan terwujud. Tapi yang negatif ini sebenarnya energinya itu kecil-kecil ya, tapi karena teman-teman worry, takut ya keseringan, kadang-kadang tuh 23 jam sehari, 2 hari, 3 hari berpikirnya negatif ya, lupa untuk berpikir yang positif ya. Itu makanya ya receh, lama-lama kan yang kecil jadi ngegunung ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa fokus ya, melepaskan yang lama, melepaskan yang negatif, secepat itu juga teman-teman pas fokus ke yang positif dapat ya. Karena aku sudah sering kasih tahu sama teman-teman, kalau berpikir fokus 17 detik aja itu bisa apa namanya setara ya, kalau misalnya ngomongin tentang spiritual atau misalnya tentang ya kuantum fisik, apapun itulah ya. 17 detik teman-teman berpikir tanpa kontradiksi itu seperti teman-teman tuh melakukan sebuah aktivitas di realita kita atau di 3D kita ini 2000 jam. Ya kalau misalnya buat muslim harusnya ngerti kenapa aku bilang kayak gitu. Ada di surat As-Sajdah. Nanti baca sendiri ya. Oke, masih lanjut ya. Jadi intinya kalau misalnya ada intuisi itu datangnya itu dari super conscious mind atau dari Tuhan, katanya gitu ya. It is your soul and must be restored. Impress the subconscious mind with the perfect idea. Makanya kalian itu harus selalu mengesankan subconscious mind teman-teman tuh dengan aku sudah dapat ini, bukannya mendebat, katanya gitu ya. Instead of the doubts and fears, katanya gitu. Jadi bukannya kamu itu mendebat atau takut karena pikiran sadar kamu begini-begini. Karena ingat ya, pikiran sadar itu sometimes ya cuman pengaruhnya itu 5-10%. Ya sisanya itu 90% itu yang mengatur habit dan lain-lain di hidup kamu itu adalah subconscious mind. Makanya apa yang kamu yakini paling dalam positif atau negatifnya itu jadi habitnya kamu tuh, karakternya kamu ya. Gitu. Makanya kalau kata si Florence atau Richard Dodds ini bilang, afirmasiin aja, stand still and see the power with me katanya gitu. Jadi aku akan tenang, pokoknya tenang, aku percaya sama kekuatan Tuhan yang ada di dalam diriku, tadinya gitu. Jadi sekali lagi aku tuh selalu ngajarin, makanya kalau misalnya teman-teman pengen vibrasi jauh lebih bagus lah, bahasanya kayak gitu ya, bagaimana komunikasi kamu sama Tuhan, bagaimana kamu selalu mendekatkan diri sama Tuhannya ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan intuisi yang bagus, katanya gitu, jadi teman-teman itu harus benar-benar become very quiet and make affirmations ya, tenang dan benar-benar berafirmasi atau berzikir. Kalau misalnya muslim ya, zikiran dulu terus afirmasi, boom, nanti dapat ya solusi dari Allah. Entah harus gimana, biarin ya, kita serahin sama Allah. Kalau misalnya udah beres berafirmasi, aku serahkan, atau udah beres doa, aku serahkan bagaimana Tuhan atau Allah menyelesaikan masalah aku, atau bagaimana Tuhan detailnya deh ya mau ngasih ke aku. Pokoknya aku ini perfect instrumen ya untuk Tuhan, untuk memberikan apapun yang aku inginkan, atau misalnya untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Seperti itulah kalau misalnya tentang keuangan, rezeki dan lain-lain ya gitu. Jadi teman-teman, katanya you have no need for resentment, resistance, fear, worry, all forms of fighting, etc. Jadi nggak mesti harus kayak benci, kesel, terus hambatan-hambatan lainnya, fear, takut gitu ya, worry, cemas, dan ya semua hal-hal yang mendebat diri atau kontradiksi. Semuanya itu the situation you resent will be wipe out, katanya nanti bakal hilang dengan sendirinya kalau teman-teman itu berfokus bahwa Tuhan benar-benar menghilangkan semua ketakutan itu. Teman-temannya menghubungkan diri sama Tuhannya lagi ya. Stand still, keep your poise, and the power within will fight your battle ya. Karena katanya kalau misalnya teman-teman itu sering anger atau misalnya marah, benci gitu ya, itu tuh benar-benar ngeblurin visionnya kamu
kamu katanya gitu ya. Dan terkadang itulah yang mengganggu penglihatan kamu katanya gitu. Kalau misalnya kamu itu minta sesuatu tapi kamunya tuh masih kesel atau misalnya masih marah-marah kayak gitu ya. Jadi harus melihat yang seperti apa atau tanda-tandanya seperti apa atau intuisi yang Tuhan akan berikannya itu seperti apa kalau misalnya teman-teman masih kayak gini. Makanya aku tuh bawel banget ya kalau misalnya lagi live di TikTok tuh, ayo lepaskan ini, apa biar teman-teman tuh tahu gitu lah nantinya tuh, oh aku harus kayak gini atau enggak ya Tuhan bener-bener kayak nggak ada hambatan, kamu bakal dapet. Makanya kan itulah ya seninya kita tuh kalau misalnya belajar tentang manifestasi itu seni untuk mengenal diri sendiri dan seni untuk mengatur pikiran kita atau keyakinan kita ya. Dan tadi banyak banget ya cerita-ceritanya tentang ada temen katanya gitu ya, ngehina topinya gitu terus jadi kesel dan lain-lain. Ya jadi kesal dan lain-lain, malah jadi narik yang hal-hal yang tidak dia inginkan. Makanya kadang-kadang mungkin teman-teman pernah ngerasa nggak sih kalau teman-teman lagi kesel ya, udah kesel tuh dari pagi hari narik lagi yang kesel, entah itu misalkan pas lagi naik motor ya ke kecipratan air got. Ya atau misalnya lagi hujan, kok tiba-tiba hujan gitu lagi naik motor, ya Allah sedih amat ya, kayak aku dulu ya, udah mana lagi belum punya uang terus naik motor hujan-hujanan ya Allah ya. Terus ada mobil ngebut bus aja, udahlah mana nggak pakai jas hujan dan lain-lain. Rasanya tuh kayak di sini rasanya ya. Itu kayak gitu tuh dulu ya. Jadi benar-benar kayak udahlah, benar-benar kayak aku terima gitu ya, oke ya, takdir saat ini mungkin aku lagi sakit hati dan lain-lain, tapi aku lepaskan. Jadi enggak disimpan ya, kalau disimpan nantinya malah jadi banyak penyakit juga. Terus ya sudah, maafkan ya. Jadi terima, maafkan, lepaskan, dan isi lagi energi kamu dengan yang baik-baik aja, karena kalau misalnya diisi dengan energi yang baik itu akan kembali baik. Makanya kenapa di bukunya ini tuh aku seneng banget gitu ya, memang benar gitu, the game of life is a game of boomerangs katanya gitu ya, whatever you send out comes back katanya gitu. Jadi the game of life, permainan yang ada di dunia ini tuh seperti bumerang, apa yang kamu beri itu akan kamu dapatkan, positif atau negatif, entah itu pikiran, entah itu ucapan, entah itu tindakan, itu akan kembali lagi tuh ya, cepat atau lambat katanya gitu ya. Bahkan nih buat teman-teman yang Kristen, Yesus pernah bilang katanya gitu, kalau misalnya kamu mau mendapatkan perlakuan yang baik, lakukanlah seperti itu kepada orang-orang, tapi benar-benar berangkat dari perasaan ikhlas ya, bukan aku sudah begini kok dia begini. Nah, itu masih banyak tuh yang kayak gitu. Makanya self konsepnya dibenerin ya gitu, karena you cannot hurt anyone without hurting yourself katanya gitu. Karena katanya kalau misalnya kamu itu tidak kalau misalnya kamu nyakitin orang lain tuh pasti nyakitin kamu juga. Makanya kalau misalnya kamu udah marah ya sama pasangan kamu, pasti kamu juga kesel ya, jadi sebel deh. Jadi kan kayak gitu ya, sebel deh si Ayang tuh kayak gini-gini, nanti malah dia yang lebih marah, terus kamu malah yang jadi bingung kenapa kamu yang nyebelin malah kamu yang lebih marah. Wah, makin banyak lah ya masalah-masalah yang lainnya. Ya, jadi harus dibenerin ya gitu katanya, soalnya gitu katanya, kita itu bingung deh, ada nyambung sama misterius magnetic force katanya gitu ya, penuh dengan misteri katanya, ada kekuatan misteri apa katanya gitu yang ada di alam semesta ini. Karena kalau teman-teman belajar kan, apa yang ada di alam semesta ini tuh walaupun kelihatannya itu kosong, tapi sebenarnya ini penuh ya, seperti ikan dalam air gitu ya, dalam lautan atau apapun itu ya, kita tuh penuh gitu ya. Ibarat kata mungkin kalau airnya itu ya energi gitu loh, cuman ya teman-teman mematchingkan energinya dengan yang mana, karena ini tuh banyak banget gelombang dan lain-lain ya. Lebih dalamnya seperti itu. Pokoknya intinya apapun yang kamu berikan ya, mau itu lewat kata-kata, ucapan, pikiran, perasaan, keyakinan, asumsi, ya itu akan kembali lagi katanya, itu akan berbalik menyerang kamu atau menjadi keuntungan katanya buat kamu. Jadi
learn your lessons katanya. Jadi benar-benar kayak kita tuh harus benar-benar belajar dari pelajaran yang terjadi di dalam hidup kita ya, karena kebanyakan juga orang-orang tuh nggak mau belajar, pengennya dimengerti aja. Apalagi banyak yang pengennya yang instan. Ayolah teman-teman mature ya, benar-benar kayak oke, ini adalah seni untuk aku menjadi versi yang lebih baik lagi. Makanya kenapa mungkin Tuhan nguji aku seperti ini, ternyata Tuhan pengen ngelebihin aku atau naikin derajat aku, skill aku, pikiran aku dan lain-lain. Oh ternyata ini, jadi aku bisa lebih baik buat diriku dan juga buat orang lain gitu loh, apalagi buat pasangan dan lain-lain ya gitu. Terus katanya send goodwill to your seeming enemy ya, selalu berikan energi yang terbaik untuk orang-orang ya. Kalau misalnya kami di Muslim tuh kayak biarin aja, kalau misalnya disakitin mah nanti dia juga kena karmanya, karena itu udah jelas banget ya, kalau misalnya orang berbuat jahat itu akan dibalas setimpal dengan apa yang kamu rasakan. Aduh sakit banget gak tuh ya. Tapi kalau misalnya berbuat kebaikan justru wah berlipat ganda nanti dari Tuhan. Apalagi buat teman-teman Kristen, coba deh dibaca ya, banyak banget di Bible tuh kalau misalnya berbuat kejahatan tuh kalau nggak salah tuh dibalasnya tuh 7 kali lipat. Makanya hati-hati ya. Ya believe it or not ya, kalau misalnya teman-teman percaya itu ya gitu. Jadi send a goodwill, jadi benar-benar kayak harus selalu tenang, memaafkan, dan itu butuh latihan ya. Makanya kalau kami di Muslim tuh sholat aja tuh 5 waktu tuh ya bener-bener ngelatih kita untuk selalu terhubung, untuk selalu tenang, untuk selalu meminta petunjuk dan lain-lain. Itu Tuhan tuh udah bener-bener tahu gitu loh bagaimana mendidik manusia gitu, yang bener-bener kayak sabaran, atau misalnya yang kadang-kadang suka lupa, atau misalnya yang suka banyak melakukan kesalahan dan lain-lain, karena memang kita ini manusia katanya memang diciptakan lemah katanya gitu. Makanya butuh kekuatan lebih tuh ya dengan kekuatan Tuhan, atau meminta ampun tuh sama Tuhan gitu. Nanti Tuhan luruskan lagi gitu ya gitu. Karena memang kita ini kalau misalnya baca Quran gitu ya, kita ini adalah pemimpin di hidupnya kita masing-masing. Makanya dikasih kekuatan tersendiri gitu loh. Malah kekuatannya dipakainya yang enggak kadang-kadang ya. Udah tahu kita punya kekuatan pikiran kayak gini, dipakainya yang negatif-negatif. Belum lagi kalau misalnya belum dikasih, nyalahin Tuhan. Padahal kamunya aja nggak fokus katanya, gitu gimana? Ya gitu ya. Jadi fokus ya teman-teman. Nah lanjutin ya. Jarang-jarang kan aku bacain buku kayak gini diartiin ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman ya gitu. Jadi intinya kenapa harus memaafkan masa lalu, memaafkan orang-orang dan lain-lain itu biar tidak kembali lagi katanya gitu energi yang sama. Nanti kalau misalnya kamu belum memaafkan sepenuhnya dari hati ya, itu akan terbentuk lagi tuh gitu loh ya, benar-benar ketanam di subconscious mind-nya kamu katanya gitu. Jadi you attract what you fear and dislike nantinya, terus-terusan kayak gitu ya, bakal benar-benar kayak nggak ada hentinya gitu loh. Nanti marahan lagi, kesel lagi, dibenci lagi, tidak disayang lagi. Makanya benar-benar harus pure gitu. Saya melepaskan ini gitu ya, biar energi itu tidak aktif lagi ya gitu. Katanya karena kalau misalnya kamu masih kesel, masih kayak ngerasa nggak adil dan lain-lain, di subconscious mind kamu, history will repeat itself until you think you are cursed with misfortune and injustice ya. Jadi kejadian itu, pengalaman itu akan selalu kembali katanya gitu ya, sampai kamu berpikir kayaknya kamu itu terkutuk katanya gitu ya. Kayaknya aku tuh dikutuk untuk kayaknya tuh selalu tidak beruntung dan selalu merasakan ketidakadilan ya. Makanya kalau teman-teman ingin diadili, maksudnya mendapatkan keadilan atau keberuntungan, ya selalu ya arahkan pikirannya itu aku selalu beruntung, selalu mendapatkan justice ya, keadilan. Karena there is only one way to neutralize it katanya itu. Jadi harus benar-benar di netralin katanya. Satu-satunya jalan adalah di netralin dengan cara undisturbed gitu. Jadi benar-benar nggak keganggu dengan di depan mata kamu, appearance-nya kamu itu masih mendapatkan kayak injustice atau ketidakadilan. Dengan berafirmasi, contohnya katanya gitu ya, my goodwill is a strong tower around me, I now change all enemies into friends, all
in harmony into harmony, all injustice into justice, katanya gitu ya. Jadi my goodwill ya, pokoknya kebaikan aku tuh bener-bener kuat katanya, seperti tower yang ada di sekitar aku katanya ya, tower yang paling kuat yang datangnya dari Tuhan tentunya ya. Terus aku sekarang merubah semua enemies tuh, musuh-musuh menjadi teman, dan yang tadinya nggak harmonis jadi harmonis, dan yang tadinya tidak adil menjadi adil. Tuh balik lagi sama afirmasi ya. Kalau kamu bisa fokus seperti itu, kamu bakal terkesan dan wow katanya, amazing, kenapa ini bisa begini, itulah ya. Makanya benar-benar harus bisa mengarahkan pikiran kita, dan mengarahkan pikiran terus menerus yang di-repeat itu kan jadinya keyakinan. Makanya lucu banget kalau misalnya ada orang yang bilang lupakan saja, kalau kamu masih berpikir ya kamu masih terus bermanifestasi ya, entah itu positif atau negatif. Oke? Gitu. Dan pokoknya katanya kalau misalnya ahli kimia yang berhubungan dengan spiritual itu, mereka selalu percaya kamu itu punya kekuatan untuk merubah semua yang jelek, semua yang jahat menjadi sebuah kebaikan. Makanya kalau teman-teman yang Kristen, balik lagi tuh di chapter Mark ya, Markus 11:24. Ini juga salah satu dasar untuk hukum asumsi juga buat teman-teman yang benar-benar belajar tentang asumsi ya. Katanya gini, therefore I tell you whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours, katanya. Makanya aku kasih tahu kamu, katanya gitu ya, kata Yesus, mintalah pada Tuhan apapun yang kamu inginkan pada saat kamu berdoa, kamu yakini bahwa kamu sudah mendapatkannya, maka ini akan menjadi milik kamu di dunia nyata. Ya, aku harap penjelasan aku ini bisa dimengerti sama teman-teman, dan teman-teman juga bisa enjoy dari apa yang aku yang aku bawa ya, yang aku baca, dan bisa mungkin banyak pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang aku sebutkan tadi. Oke? Semangat terus buat teman-teman ya, teruslah meyakini sampai kamu mendapatkan apapun itu di dunia nyata. Jangan lupa doain aku juga manifestasinya terwujud secara sempurna, instan, dan juga cepat, karena aku juga akan mendoakan teman-teman dengan doa yang sama, kebaikan yang sama untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Bye. I love you so much.